Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang gadis tunarungu bernama Naila yang hidupnya berubah saat diselamatkan oleh seorang CEO kaya. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga, dan mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk saudara kita yang kesusahan di kolom komentar. Hujan turun dengan derasnya sore itu, menenggelamkan suara-suara di stasiun dalam dentingan rintik air yang menghantam atap peron. Adrian Hartanto, seorang CEO sukses yang terbiasa hidup dalam rutinitas bisnis yang dingin dan tanpa emosi, berdiri di sudut peron, menunggu kereta menuju kantornya. Setelan jas mahalnya sedikit basah terkena cipratan air. Namun matanya tiba-tiba tertarik pada sosok seorang wanita muda yang duduk memeluk lutut di ujung bangku kayu. Wanita itu terlihat begitu rapuh. Rambutnya yang panjang dan berantakan jatuh menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Pakaian lusuh dan tubuhnya yang menggigil menandakan bahwa ia telah berada di luar terlalu lama, tanpa tempat berlindung dari hujan dan dinginnya angin malam. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya tanpa peduli. Seolah ia hanyalah bayangan yang tak terlihat di dunia yang bergerak cepat. Adrian memperhatikan dengan seksama, ada sesuatu yang aneh dari gadis itu. Tidak seperti gelandangan lain yang biasanya mengemis atau berbicara sendiri, gadis ini tetap diam. Hanya sesekali ia menoleh ke arah rel kereta dengan tatapan kosong. Seakan sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang. Rasa penasaran menggerakkan kaki Adrian untuk mendekatinya. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, gadis itu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju tepi peron. Langkahnya pelan, tapi pasti, seolah ia telah mengambil keputusan yang tak bisa diubah. Matanya menatap lurus ke arah jalur kereta yang dari kejauhan mulai terdengar datang. Detik-detik itu berjalan lambat di mata Adrian. Ia menyadari apa yang akan terjadi. Tanpa pikir panjang, ia berlari secepat mungkin, menerjang hujan dan menerobos kerumunan. Saat gadis itu mengangkat satu kakinya, bersiap melangkah ke jalur yang sebentar lagi akan dilewati oleh kereta, Adrian menarik tubuhnya dengan kuat. Tubuh gadis itu terhempas ke belakang, jatuh ke lantai peron dengan tubuh Adrian di atasnya. Napasnya tersengal, matanya ketakutan. Kereta melaju kencang di belakang mereka, suara gesekan rel menggema di seluruh stasiun. Seandainya Adrian terlambat 1 detik saja, gadis itu berusaha bangkit. Tetapi tubuhnya terlalu lemah. Mata mereka bertemu. Mata itu kosong, namun menyimpan duka yang begitu dalam. Adrian mencoba berbicara, tapi gadis itu tidak merespons. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat itulah Adrian menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Gadis itu tunarungu. Seorang petugas stasiun datang menghampiri, bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tetapi gadis itu tetap diam. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih tas kecil yang hampir terjatuh ke rel. Adrian melihat tangannya yang kotor dan penuh luka. Ia bukan hanya tunarungu, tapi juga seseorang yang telah lama hidup dalam penderitaan. Hujan masih terus turun, membasahi peron yang sepi. Adrian menatap gadis itu dengan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Iba, marah, bingung, dan di atas semua itu, dorongan kuat untuk tidak meninggalkannya sendirian. Ia merogoh saku jasnya dan mengulurkan sapu tangan. Gadis itu menatapnya dengan curiga sebelum akhirnya menerimanya dengan tangan gemetar. Adrian menghela napas. Ia tidak tahu siapa gadis ini, dari mana asalnya, atau apa yang telah ia lalui. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan gadis itu kembali ke jurang keputusasaan yang hampir merenggut nyawanya. "Ikut aku," kata Adrian pelan. Ia tahu gadis itu tidak bisa mendengar. Tapi ia berharap matanya bisa menyampaikan maksudnya. Gadis itu tidak menjawab. Tapi perlahan, dengan ragu-ragu,
Ia mengangguk. Dan itulah awal dari kisah mereka. Sebuah kisah yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Adrian membawa gadis itu keluar dari stasiun, melindunginya dari hujan dengan jasnya. Tubuhnya masih gemetar. Mungkin karena dingin, mungkin juga karena trauma. Mereka berjalan menuju mobil Adrian yang terparkir di dekat pintu keluar. Gadis itu tidak menolak, tapi juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Matanya tetap kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tenggelam dalam keputusasaan. Begitu masuk ke dalam mobil, Adrian menghidupkan penghangat ruangan. Ia membuka laci dashboard dan mengeluarkan selembar tisu untuk diberikan pada gadis itu, tapi ia hanya menatapnya tanpa mengambilnya. Adrian menghela napas. Ini pertama kalinya ia menghadapi seseorang seperti ini. Seseorang yang tak bisa ia pahami hanya dengan kata-kata. "Apa namamu?" tanyanya, mencoba berbicara dengan lembut. Gadis itu terdiam. Tangannya perlahan meraih tas kecil yang basah kuyup dan mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh serta pensil yang hampir patah. Ia mulai menulis, tangannya sedikit gemetar, sebelum akhirnya menyerahkan buku itu pada Adrian. "Namaku Naila." Nama yang sederhana, tapi entah mengapa terasa begitu berat ketika Adrian membacanya. Ia mengangguk dan mengembalikan buku itu. "Kau tinggal di mana?" tanyanya lagi. Naila menunduk, menuliskan sesuatu di buku itu. "Tidak punya rumah." Jawaban itu seperti hantaman keras bagi Adrian. Ia menatap Naila, memperhatikan setiap luka di tangan dan wajahnya. Ada bekas memar-samar di lengan kurusnya, ada jahitan lama di pelipisnya. Luka-luka itu bukan hanya berasal dari kesulitan hidup, tapi dari sesuatu yang lebih buruk. Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. "Aku akan mengantarmu ke tempat yang aman," katanya. Ia tak tahu kenapa ia melakukan semua ini. Ia bahkan bukan tipe orang yang peduli pada urusan orang lain. Namun, ada sesuatu dalam diri Naila yang membuatnya tak bisa berpaling. Mobil melaju di jalan yang basah, menerobos malam yang semakin kelam. Di dalam mobil yang hangat, Naila bersandar di jendela, matanya memandang keluar tanpa ekspresi. Namun, di sudut matanya, ada setitik air yang jatuh perlahan, menyatu dengan jejak hujan di kaca. Saat itu, Adrian sadar, Naila bukan hanya kehilangan tempat tinggal. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, harapan. Dan tanpa ia sadari, malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mengembalikan harapan itu. Bagaimanapun caranya. Adrian membawa Naila ke sebuah apartemen mewah yang jarang ia gunakan. Apartemen itu luas, hangat, dan penuh kenyamanan. Sesuatu yang jelas bertolak belakang dengan kehidupan yang Naila jalani selama ini. Saat mereka masuk, Naila berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Kakinya seakan enggan melangkah ke dalam, seolah tempat itu bukan untuk seseorang seperti dirinya. Adrian melihat keraguannya dan menghela napas. "Masuklah," katanya seraya menuliskannya di ponsel agar Naila bisa membaca. Dengan ragu, Naila melangkah masuk, matanya menjelajahi ruangan dengan ekspresi asing, antara kagum dan ketakutan. Adrian memberinya handuk kering dan menunjuk ke kamar mandi. "Mandi dan bersihkan dirimu. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan." Naila menatapnya sejenak, lalu mengambil handuk itu dengan hati-hati sebelum menghilang ke dalam kamar mandi. Saat pintu tertutup, Adrian menghela napas panjang. Ia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia bukan orang yang biasanya repot-repot membantu seseorang, apalagi seseorang yang sama sekali asing baginya. Namun, ada sesuatu dalam diri Naila yang membuatnya tidak bisa berpaling begitu saja. Ketika Naila keluar dari kamar mandi, tubuhnya tampak lebih segar, meski wajahnya tetap pucat dan matanya masih menyimpan kehampaan. Adrian menyajikan semangkuk sup hangat di meja makan. Naila duduk perlahan, meraih sendok dengan ragu. Seakan ia takut bahwa makanan itu akan menghilang jika ia menyentuhnya.
Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, tangannya sedikit bergetar. Kemudian, tanpa bisa ditahan, air matanya mengalir. Adrian terdiam, melihat bagaimana gadis itu menangis dalam hening. Sendok masih tergenggam erat di tangannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi sadar bahwa tak ada kata yang bisa menghapus luka yang Naila bawa. Beberapa hari berlalu, dan perlahan Naila mulai terbiasa dengan kehadiran Adrian. Ia tetap pendiam, tapi tidak lagi terlihat setakut sebelumnya. Suatu malam, Adrian memberinya sebuah buku catatan baru dan pena yang lebih baik. "Kau bisa menuliskan apapun yang ingin kau katakan," katanya. Naila menatap buku itu sejenak sebelum akhirnya menulis sesuatu. "Terima kasih." Dua kata sederhana itu membuat Adrian tersenyum kecil. "Aku ingin membantumu lebih dari ini," katanya, menuliskannya di ponsel. "Apa kau ingin bekerja?" Naila menatapnya, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengerutkan kening, ragu-ragu sebelum menulis. "Aku tidak bisa bicara. Aku tidak berguna." Adrian menghela napas. Itu tidak benar. Ia kemudian melanjutkan, "Aku pemilik sebuah perusahaan besar. Aku bisa memberimu kesempatan. Aku hanya ingin tahu, apa kau mau mencoba?" Naila menatapnya lama, seakan mencari kebenaran dalam kata-katanya. Matanya yang dulu kosong kini menyala sedikit, meskipun masih diliputi ketakutan. Dengan gerakan ragu, ia menulis satu kata di buku catatan. "Iya." Adrian tersenyum. Itu adalah langkah pertama. Dan mungkin, awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari pertama Naila di perusahaan Adrian bukanlah hal yang mudah. Meski telah diberi posisi sebagai asisten desain grafis, sebuah pekerjaan yang tidak membutuhkan komunikasi verbal, tatapan curiga dan bisik-bisik dari para karyawan membuat gadis itu menunduk sepanjang hari. Adrian mengawasinya dari kejauhan, melihat bagaimana Naila mencoba beradaptasi di lingkungan yang asing baginya. Ia tidak berbicara, tidak tertawa, hanya bekerja dalam diam. Tangannya lincah di atas tablet desain. Namun setiap kali ada orang yang menatapnya terlalu lama, ia akan berhenti dan menunduk, seolah takut keberadaannya hanya menjadi gangguan. Bisik-bisik mulai menyebar di antara para pegawai. "Dia itu siapa? Kenapa bos bisa merekrut orang sepertinya? Apa dia benar-benar bisa bekerja? Dia bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia akan berkomunikasi?" Adrian mendengar semua itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa marah bukan karena sesuatu yang menyangkut bisnis, tetapi karena seseorang yang ingin ia lindungi sedang disakiti. Di sore hari, ketika semua orang mulai berkemas untuk pulang, Adrian masuk ke ruang desain tempat Naila bekerja. Ia melihat gadis itu duduk diam, tangannya mengepal di atas meja. Ia bisa menebak, Naila mendengar, atau setidaknya memahami, setiap komentar yang dilemparkan padanya hari ini. Tanpa berkata apa-apa, Adrian menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Ia mengetik sesuatu di ponselnya dan menunjukkan layar itu pada Naila. "Jangan dengarkan mereka. Aku percaya padamu." Naila menatap layar itu lama, sebelum akhirnya tangannya bergerak meraih buku catatan kecilnya. Dengan hati-hati, ia menulis sesuatu. "Kenapa kau membantuku?" Adrian terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi sulit untuk dijawab. Ia sendiri tidak tahu pasti mengapa ia begitu peduli pada Naila. Ia hanya tahu bahwa sejak malam itu di stasiun, sejak ia melihat keputusasaan di mata gadis ini, ia tidak bisa berpaling. Akhirnya, ia mengetik satu kalimat di ponselnya dan menyerahkannya pada Naila. "Karena aku tahu rasanya sendirian di dunia ini." Mata Naila membesar. Ia menatap Adrian seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Ada sesuatu di dalam diri pria ini, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dalam keheningan itu, sesuatu yang tak terucapkan mengalir di antara mereka. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kata-kata.
Untuk pertama kalinya, Naila merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tidak benar-benar sendirian lagi. Minggu demi minggu berlalu, dan meski awalnya sulit, Naila mulai menemukan tempatnya di perusahaan. Ia bekerja lebih keras daripada siapapun, menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan desain-desain luar biasa. Meski ia tak bisa berbicara, hasil karyanya berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Namun, meskipun prestasinya mulai diakui, bisik-bisik itu belum sepenuhnya menghilang. Hari itu, perusahaan mengadakan presentasi besar untuk klien penting. Adrian mempercayakan Naila untuk merancang konsep utama desain, dan ia ingin Naila ikut hadir dalam presentasi itu. Namun, begitu mereka tiba di ruang rapat, suasana langsung terasa menegang. Beberapa eksekutif senior berbisik satu sama lain, dan salah satu dari mereka, Pak Bram, akhirnya angkat bicara. "Maaf, Pak Adrian, tapi mengapa dia ada di sini?" tanyanya, nada suaranya penuh skeptisisme. "Maksud saya, bagaimana dia bisa ikut berdiskusi jika dia bahkan tidak bisa berbicara?" Naila menunduk, jemarinya menggenggam erat pulpen yang dipegangnya. Adrian menatap tajam pria itu sebelum menjawab tegas. "Karena dia yang membuat desain yang akan kita presentasikan hari ini." Pak Bram mendengus pelan. "Saya hanya berpikir, mungkin lebih baik seseorang yang bisa berkomunikasi yang menyampaikan idenya. Lagi pula, klien butuh penjelasan, bukan hanya gambar." Ruangan itu mendadak hening. Naila merasa dadanya sesak. Ia sudah bekerja begitu keras, tetapi tetap saja orang-orang meragukannya hanya karena keterbatasannya. Jari-jarinya bergerak di atas buku catatan kecilnya, tapi tangannya gemetar terlalu hebat hingga ia tak sanggup menuliskan apapun. Adrian melihat itu. Sesuatu dalam dirinya meledak. Ia meraih tablet yang berisi desain Naila, lalu berdiri. "Baik," katanya, suaranya dingin. "Jika Anda meragukannya, biarkan desain ini yang berbicara." Ia mulai menjelaskan konsep yang dibuat Naila, satu persatu elemen yang dirancangnya dengan hati-hati. Setiap garis, setiap warna, setiap detail memiliki makna yang dalam, dan semua itu berasal dari Naila. Saat Adrian berbicara, mata Naila mulai berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya seseorang membelanya dengan begitu kuat. Ketika presentasi selesai, ruangan masih sunyi. Klien utama, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam, akhirnya berbicara, "Siapa yang merancang ini?" Adrian menoleh ke Naila, lalu berkata tegas, "Dia." Wanita itu menatap Naila lama sebelum akhirnya tersenyum. "Ini adalah salah satu konsep terbaik yang pernah saya lihat," katanya. "Saya ingin bekerja langsung dengannya untuk proyek ini." Keheningan kembali menyelimuti ruangan, tapi kali ini berbeda. Naila menatap wanita itu, lalu Adrian, lalu seluruh ruangan. Perlahan, ia menundukkan kepala dalam tanda terima kasih. Saat pertemuan berakhir dan semua orang mulai bubar, Adrian menoleh ke Naila yang masih berdiri di tempatnya. Ia mengetik sesuatu di ponselnya dan menyerahkannya padanya. "Lihat, kau lebih kuat dari yang kau kira." Air mata akhirnya jatuh dari mata Naila. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai seseorang yang berharga. Dan saat itu, di dalam ruangan rapat yang kini kosong, Naila tersenyum untuk pertama kalinya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Naila akhirnya membuktikan bahwa keheningan tidak membuatnya lemah, melainkan memberinya kekuatan untuk berbicara dengan caranya sendiri. Sejak proyek besar pertamanya berhasil, ia terus berkembang, menjadi salah satu desainer grafis terbaik di perusahaan Adrian. Orang-orang yang dulu meragukannya kini menghormatinya, bahkan menjadikannya panutan dalam berkarya. Namun, bagi Naila, semua pencapaian ini bukan sekadar tentang pekerjaan atau pengakuan.
Ini tentang perjalanan panjangnya dari seseorang yang nyaris menyerah pada hidup menjadi seseorang yang menemukan arti keberadaannya. Dan semua itu terjadi karena ada seseorang yang percaya padanya sejak awal, Adrian. Di sisi lain, Adrian juga berubah. Jika dulu ia hanya melihat dunia dalam angka dan strategi bisnis, kini ia mulai memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang keuntungan, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberi arti bagi kehidupan orang lain. Naila mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kesuksesan semata, tetapi dari hubungan yang tulus dan keberanian untuk peduli. Sore itu, mereka berdiri di balkon kantor, memandang matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala kota. Naila, seperti biasa, membawa buku catatan kecilnya. Ia menuliskan sesuatu dan menyerahkannya pada Adrian. "Terima kasih untuk segalanya." Adrian membaca tulisan itu dan tersenyum kecil. Ia mengambil ponselnya, mengetik balasan, lalu menunjukkan layarnya pada Naila. "Aku hanya menunjukkan jalan. Kau sendiri yang memilih untuk berjalan." Naila tersenyum, matanya berbinar lembut. Tidak ada lagi ketakutan di sana, tidak ada lagi kesedihan yang dulu selalu menyelimutinya. Ia telah menemukan tempatnya di dunia ini, dan lebih dari itu, ia telah menemukan seseorang yang selalu ada di sisinya. Waktu terus berjalan, dan meski hidup masih penuh tantangan, Naila tidak lagi merasa sendirian. Adrian pun menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa perasaannya terhadap Naila bukan lagi sekadar iba atau kepedulian biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tumbuh perlahan selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak perlu mengatakannya dengan kata-kata. Karena Naila, lebih dari siapapun, bisa membaca setiap isyarat yang ia berikan. Ia mengerti dalam keheningan, dan itu sudah lebih dari cukup. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan di antara mereka. Naila menutup buku catatannya dan menatap Adrian, lalu tersenyum. Senyuman yang penuh arti. Adrian mengangguk, membalas senyum itu dengan ketulusan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Tanpa perlu kata-kata, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu berjalan berdampingan. Dan dalam keheningan itu, mereka menemukan melodi terindah yang pernah ada.